Behavioral approach atau pendekatan perilaku adalah cara pandang yang menekankan tindakan pemimpin dalam membangun timnya. Tidak seperti pendekatan karakteristik yang berfokus pada sifat atau kepribadian pemimpin. Pendekatan ini melihat apa yang pemimpin lakukan. Jadi, pendekatan ini mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan soal siapa Anda, tapi bagaimana Anda bertindak. Ada dua jenis perilaku utama dalam pendekatan ini, perilaku tugas dan perilaku hubungan. Perilaku tugas adalah tindakan yang secara langsung terkait dengan pencapaian tujuan. Pemimpin yang berorientasi pada tugas akan fokus pada pengorganisasian pekerjaan, menetapkan jadwal, membagi peran, dan memberikan instruksi yang jelas. Berbeda dengan perilaku tugas, perilaku hubungan lebih fokus pada membangun ikatan positif di dalam tim. Pemimpin dengan orientasi ini memberi perhatian pada kenyamanan, kesejahteraan, dan dukungan interpersonal dalam tim. Pendekatan perilaku dalam kepemimpinan ini didukung oleh sejumlah penelitian. Salah satu studi utama adalah studi Ohio State. Pada akhir tahun 1940-an, para peneliti di Ohio State University mengembangkan Leader Behavior Description Questionnaire atau LBDQ. Dari lebih dari 1.800 deskripsi perilaku, mereka menemukan dua perilaku utama, initiating structure atau perilaku tugas, dan consideration atau perilaku hubungan. Selain itu, ada juga studi Michigan University yang meneliti dampak perilaku pemimpin terhadap kinerja kelompok. Studi ini mengidentifikasi dua orientasi utama, employee orientation atau orientasi pada karyawan, dan production orientation atau orientasi produksi. Studi Michigan awalnya menganggap bahwa kedua orientasi ini adalah spektrum yang berlawanan. Namun, penelitian berikutnya menunjukkan bahwa keduanya bisa ada secara bersamaan. Pendekatan perilaku dalam kepemimpinan semakin diperkaya dengan model managerial grid dari Blake dan Mouton yang dikenal sebagai alat praktis untuk memahami gaya kepemimpinan. Model ini menggabungkan perhatian pada tugas dan hubungan ke dalam 5 gaya utama, yaitu: pertama, authority compliance, fokus tinggi pada tugas, rendah pada hubungan. Kedua, country club, fokus tinggi pada hubungan, rendah pada tugas. Ketiga, impoverished management, rendah pada keduanya. Keempat, middle of the road, tingkat menengah pada keduanya. Kelima, team management, tinggi pada keduanya, gaya yang ideal untuk menjaga keseimbangan antara tugas dan hubungan. Pendekatan perilaku ini punya beberapa keunggulan yang membuatnya banyak diterapkan dalam pelatihan kepemimpinan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Pertama, pendekatan ini memperluas fokus penelitian kepemimpinan dari sifat pribadi pemimpin ke tindakan mereka. Kedua, ada validasi empiris dari berbagai studi yang mendukung pentingnya keseimbangan antara perilaku tugas dan hubungan. Ketiga, pendekatan ini menyediakan peta konseptual yang mudah dipahami, berguna bagi pemimpin untuk menilai gaya kepemimpinan mereka. Keempat, aplikasi praktisnya banyak digunakan dalam program pengembangan manajerial di seluruh dunia. Tentu saja, pendekatan ini juga memiliki beberapa kelemahan. Penelitian menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari pendekatan ini tidak selalu konsisten, terutama dalam hubungannya dengan kinerja dan produktivitas. Ada bias dalam penilaian perilaku pemimpin yang seringkali berasal dari persepsi bawahan, sehingga bisa jadi tidak sepenuhnya akurat. Pendekatan ini juga belum mampu menemukan satu gaya universal yang efektif dalam semua situasi. Konteks budaya yang berbeda dapat mempengaruhi hasil pendekatan ini. Meskipun ada kekurangannya, pendekatan perilaku tetap relevan
dalam pelatihan kepemimpinan dan pengembangan manajerial. Banyak program pelatihan seperti Leadership Grid dari Blake dan Mouton memanfaatkan pendekatan ini untuk membantu pemimpin memahami kecenderungan mereka dan memperbaiki gaya kepemimpinan mereka. Jadi, pendekatan perilaku memberikan alat yang penting bagi pemimpin untuk menyeimbangkan fokus pada pencapaian tugas dan pengembangan hubungan interpersonal. Dengan memahami pendekatan ini, kita dapat menjadi pemimpin yang lebih efektif, yang tidak hanya mencapai tujuan, tetapi juga membangun tim yang harmonis.